Selamat pagi jemaat sekalian, kita bertemu kembali dalam doa pagi pada hari ini. Mengawali seluruh doa pagi hari ini, saya akan membacakan dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 8. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah hai seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Pagi ini kita mau mencari wajah Tuhan. Kita memohon anugerah dan berkat Tuhan dan meminta kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya.
Mari jemaat sekalian kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu mendengar seruan dan harapan kami. Itu sebabnya pada pagi ini kami ingin belajar dari firman-Mu. Bagaimana kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Tuhan, berfirmanlah kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaat itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, Keluaran 34 ini punya latar belakang. Latar belakang adalah akibat dari kegagalan Israel yang setia kepada Tuhan itu berpuncak pada penyembahan patung anak lembu. Ini sangat-sangat menyakitkan Tuhan. Inilah kegagalan Israel untuk bergantung kepada Tuhan. Ketika Musa berada di puncak gunung Sinai selama hampir 6 minggu, lalu mereka berkata dan mereka menuntut kepada Harun, Musa tidak kembali lagi, maka kita bangun Tuhan yang baru, yaitu membangun patung anak lembu. Nah, apa yang terjadi setelah peristiwa lembu emas itu, anak patung lembu emas itu? Kita tahu sedihlah hati Musa karena bangsa Israel menolak Musa sebagai pemimpin mereka. Bagi Musa, menolak Musa sebagai pemimpin berarti mereka menolak Tuhan yang memimpin mereka. Bangsa ini sangat-sangat sudah jauh dari Tuhan, mau jalannya sendiri, maunya sendiri dan sesuai kehendaknya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Musa ketika melihat bangsanya sudah jatuh di dalam kegagalan untuk percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan dan berjalan di dalam jalan Tuhan? Lalu Musa sujud dan berdoa sambil menangis untuk bangsa Israel di kemah pertemuan yang dibuat Musa sebagai tempat berdoa. Musa dalam kemah pertemuan itu membawa segala kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan, masalah-masalah, dan air mata bagi dosa bangsa Israel yang sudah menyembah patung anak lembu emas itu. Bagi Musa, hanya kepada Tuhanlah Musa harus pergi memohon atas kehancuran spiritual bangsa Israel. Untuk mencurahkan setiap keluhan hati, kesedihannya, dan pergumulan yang dialami bersama dengan umat Israel yang sudah menjauh dari Tuhan. Jadi Musa menghadapi semuanya itu hanya dengan mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, dan bergumul bersama dengan Tuhan. Disampaikan segala keluh kesahnya. Saudara-saudara ingat, apapun masalahmu hari ini, apapun persoalanmu, apapun tantangan hidupmu, cari wajah Tuhan. Cari Tuhan. Sampaikan keluhan-keluhanmu dan harapan-harapanmu. Tidak boleh dan jangan pernah melupakan mencari wajah Tuhan dalam hidupmu setiap saat, apalagi ketika kita menghadapi banyak pergumulan,
masalah dan persoalan. Apa yang terjadi setelah perjumpaan Musa dengan Tuhan itu? Musa keluar membawa sukacita, damai sejahtera, sinar kemuliaan Tuhan menjadi berkat dan sukacita bagi orang yang melihatnya. Wajahnya bersinar, kemuliaan Tuhan ada dan penuh dalam kehidupan Musa sebab ia bertemu dengan Allah yang suci, Allah yang agung, Allah yang indah, Allah yang adalah terang cahaya. Dan Allah yang kita cari wajahnya betul-betul merubah dan mentransformasi Musa. Dan ini adalah tanda konfirmasi Tuhan bahwa Tuhan berkenan kepada Musa untuk memimpin bangsanya masuk ke tanah perjanjian, melewati pergumulan, melewati padang gurun, ketidakpastian hidup, kesulitan hidup, dan tempat kuasa kekacauan. Musa dikonfirmasi bahwa dia akan memimpin bangsa ini. Tuhan, tanda bahwa konfirmasi Tuhan berkenan kepada Musa. Musa mencari wajah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mencari pimpinan Tuhan, memohon penyertaan Tuhan bagi dirinya dan bagi bangsanya, dan untuk masuk ke tanah perjanjian. Wajah Musa sungguh bercahaya. Ia telah berjumpa dengan Tuhan. Wajah Musa inilah yang disaksikan oleh umat Israel. Wajah yang membawa harapan. Saudara-saudara, kita ingat minggu lalu kita ibadah dengan tema transfigurasi Tuhan Yesus Kristus. Ada Musa dan Elia. Yesus juga berangkat ke Gunung Tabor, dia berdoa, dia bergumul bahwa salib sudah ada di depan matanya. Dia membawa air mata dosa umat manusia, dia membawa seluruh kehidupan kita, dan dia berdoa dan dia dikonfirmasi dia adalah Mesias yang menyelamatkan. Dan dia turun ke Yerusalem untuk menghadapi penderitaan. Dia adalah Allah yang mau menyelamatkan manusia. Apa dampak dari perjumpaan antara Musa dengan Tuhan? Kalau kita membaca 5 pasal kitab terakhir dari kitab Keluaran ini, ada keindahan yang luar biasa. Ada keindahan hati, yaitu perasaan, keinginan, kehendak, dan kemauan yang rela memberi secara bersama-sama dalam Keluaran 35 ayat 21. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya dan terdorong jiwanya membawa persembahan. Keluaran 35 ayat 29, semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya. Keluaran 36 ayat 6, Musa memerintahkan tidak usah lagi membawa persembahan sebab bahan yang diperlukan telah cukup, bahkan berlebih untuk membangun kemah suci. Memberi kepada Tuhan yang keluar dari hati adalah ciri seorang anak Tuhan yang sejati, ciri dari seorang yang mengetahui apa yang sudah Tuhan lakukan bagi hidupnya. Dan Keluaran 35 sampai Keluaran 36 itulah memperlihatkan persembahan mereka seperti air bah yang mengalir tak henti-hentinya, tak habis-habisnya. Setiap orang tergerak hatinya membawa apa yang mereka miliki yang berharga kepada Tuhan sampai Tuhan berkata, sudah cukup. Saudara-saudara, itulah yang terjadi. Kenapa mereka memberi dengan indah seperti itu? Hati mereka, yaitu perasaan, keinginan, kemauan mereka, sudah mengerti apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup mereka. Mereka sudah melihat Tuhan begitu murah hati, Tuhan begitu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Mereka sadar mereka harusnya dihukum oleh Tuhan. Mereka harusnya tidak layak di hadapan Tuhan. Mereka layak dibinasakan oleh Tuhan atas ketidaktaatannya kepada Tuhan yang sudah terlalu baik buat mereka. Mereka sadar betapa murah hatinya Tuhan mengampuni mereka. Cinta kasih Tuhan tidak bisa dibayar dan diganti dengan apapun yang mereka miliki. Itulah sebabnya mereka tergerak mengalami perubahan hati yang luar biasa. Dari memberontak menjadi taat yang luar biasa. Karena dampak perjumpaan Musa dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa relevansinya buat kita? Yang pertama, kita harus diajak
apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, apapun pergumulan kita, marilah kita mencari Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan, Sang Sumber kehidupan kita. Seperti yang saya tadi bacakan dari Mazmur pasal 27, ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, pergumulan kita saat ini, cari Tuhan terlebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan, membuka segala pikiran kita, segala kehidupan kita, agar kita bisa menghadapi semua persoalan-persoalan itu. Tanpa Tuhan, kita akan sia-sia. Jadi cari Tuhan dalam doa kita. Jangan pernah melupakan Tuhan. Cari Tuhan lebih dulu. Berdoa kepadanya dan memohon pertolongannya. Lalu minta satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, itu yang ku ingini, diam di rumah Tuhan sumber hidupku. Minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bukan seperti daftar belanjaan kita berdoa, tapi satu hal saja minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan. Rumah Tuhan artinya bait Allah, tempat kehadiran Tuhan. Berarti minta Tuhan hadir dalam hidup kita, seumur hidup kita, bukan sehari 2 hari, tapi seumur hidup kita. Kenapa? Karena Dia sumber perlindungan kita. Di mara bahaya, di apapun, Dia sumber pertolongan kita. Kita harus yakin. Dan ayat yang pertama, kita harus punya kata-kata iman. Tuhan adalah keterangku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapa harus gemetar? Kata-kata positif, kata-kata iman. Aku nggak takut, Tuhan benteng hidupku. Tuhan terang hidupku, Dia menyelamatkan aku. Kepada siapa harus takut dalam hidup ini? Dia benteng hidupku, kenapa harus gentar menghadapi semuanya ini? Itu yang dilakukan oleh Daud dalam bacaan kita Mazmur 27. Berdoa, cari wajah Tuhan terlebih dahulu. Memohon kehadiran Tuhan karena Dia perlindungan kita dan miliki kata-kata iman dalam berjuang dalam hidup ini. Anda tahu apa hasil perjumpaan kita dengan Tuhan? Perjumpaan kita dengan Tuhan selalu mendatangkan kecerahan, kekuatan, semangat, dan harapan. Apapun situasi kita, seberat apapun situasi kita yang kita hadapi, ada sukacita, ada kekuatan, ada semangat dan harapan menghadapi semuanya itu. Perjumpaan dengan Tuhan menjadikan hati kita teduh, sejuk, segar untuk bertemu dengan orang lain di sekitar kita. Kita membangun keakraban, wajah kita membawa wajah keakraban, wajah pengharapan. Bukan wajah yang lesu, bukan wajah yang penuh dengan keluh kesah, tapi wajah yang penuh kebahagiaan, wajah yang penuh dengan harapan akan masa depan. Wajah yang kusam, wajah yang lesu, kehilangan sinar. Gak ada binar. Dan cenderung kita akan lemah dalam menghadapi hidup ini. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin terus mencari wajah-Mu dalam doa-doa kami. Tidak pernah akan meninggalkan doa kami. Tuhan, tolong kami, agar kami selalu mencari Tuhan. Apapun yang kami hadapi, seberat apapun masalah kami tidak akan pernah melupakan. Tuhan, tolong kami, berikan ketekunan kami dalam doa dan firman. Tuhan, menolong kami juga untuk setia apapun yang kami hadapi, setia kepada Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, berkatilah bangsa dan negara kami. Kau memberkati pimpinan bangsa kami yang terus berjuang untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Hikmat-Mu Kau berikan kepada mereka, kasih-Mu menopang mereka. Berkatilah saudara-saudara kami dalam perang di Ukraina dan Rusia, biarlah titik damai boleh terjadi, sehingga semuanya tidak mengakibatkan keberpanjangan. Tuhan, berkati gereja-Mu di tengah-tengah perjuangannya. Berkati gereja-Mu di tengah-tengah kondisi COVID ini. Harus online, tidak ada onsite.
Kau boleh menolong setiap persiapan-persiapan ketika onsite semuanya boleh berjalan dengan baik. Berikan kesehatan kepada semua yang terlibat. Berkatilah jemaat-Mu di tengah-tengah perjuangan hidup. Kau menjaga mereka, melindungi mereka. Tuhan Bapa Surgawi, berkati program kerja majelis jemaat agar boleh bekerja dengan baik, boleh membuat program dengan baik sehingga membuat jemaat bertemu dengan Tuhan. Bukan bertemu dengan pribadi-pribadi manusia. Tuhan, berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami. Tuhan, tolong pekerjaan kami, usaha kami. Berikan berkat agar usaha kami boleh semakin hari semakin lebih baik. Kami tahu situasi ini berat, tapi biarlah Tuhan menolong kami untuk berjuang. Karena kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan, nafkah dan rezeki yang tidak pernah berkesudahan. Amin.